Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya didengarkan laporan Ketua Panitia kepada Bapak Haji Tomoy Sangge. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzii la nabiyya ba'dahu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Ketua Panitia dalam rangka acara upah-upah jamaah calon haji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Asahan tahun 2025 Kamis 15 Mei 2025 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan. Yang saya hormati Bapak Bupati Asahan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Seset 3, Bapak Pradus Muhili. Yang kami hormati Ketua DPK Polri Asahan. Yang kami hormati Bapak Staf Ahli Bupati Asahan, para asisten sekretariat daerah Kabupaten Asahan, para kepala OPD Kabupaten Asahan, para camat Kabupaten Asahan, saudara ketua unit Korpri OPD dan kecamatan Kabupaten Asahan, para calon jemaah haji hadir dan undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas izin dan ridhonya kita dapat hadir mengikuti pelaksanaan upah-upah jemaah calon haji bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2025 pada hari ini. Selamat berangkaikan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kelima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Izin lupa dari Pak Ustaz yang kami hormati Bapak Ustaz Dr. Haji Edi Sucipto MA. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan kepada Bapak tentang pelaksanaan upah jemaah calon haji bagi ASN di pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2025. Jemaah calon haji PNS dan keluarga yang mengikuti upah berjumlah 47 orang dan pada hari ini hadir sebanyak 43 orang. Agar kegiatan upah-upah jemaah calon haji ini merupakan program DPK Polri Asahan setiap tahunnya, di mana anggarannya diberikan pada DPK Polri Kabupaten Asahan tahun 2025. Selanjutnya kami sampaikan bahwa jemaah calon haji dari pegawai negeri sipil adalah anggota Polri yang bertugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan yang direncanakan akan berangkat meninggalkan tanah air pada tanggal 20 Mei 2025 yang akan datang. Bapak Bupati yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikian laporan yang kami sampaikan kepada Bapak Bupati Asahan. Kami mengharapkan bimbingan dan arahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Dasar yang dalam hal ini diwakili Pak Asep Tiga Bapak Dr. Sumali Lubis. Yang terhormat para staf ahli Upajasa yang berhadir. Yang terhormat para asisten sekretariat daerah kepenasaran. Yang terhormat yang mewakili kepala kantor Kemenak Kepenasaran. Karena yang berangkat ini anggota Korpi, termasuk dalamnya adalah ASN di lingkungan Kemenak. Yang terhormat yang tadi terlupakan dari Bapak Dr. Haji Sujipno, Edi Sujipno, salah satu pengasuh pondok pesantren juga ini, pondok pesantren Al-Quran ya Pak ya, yang ada di Setang. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kepenasaran atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua dan Wanita Kepenasaran atau yang mewakili, para kepala PD, para camat, saudara ketua Korpi unit PD dan kecamatan Kepenasaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami muliakan, yang paling kami hormati hari ini, mudah-mudahan tetap terhormat nantinya, Bapak Ibu calon haji yang dimuliakan Allah SWT. Tadi seperti dilaporkan oleh panitia penyelenggara, calon haji dari anggota Korpi Kepenasaran direncanakan ini berangkat 48 orang. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh anggota Korpi yang akan berangkat. Kita ini adalah pamong. Kita belajar dari pamong di negeri orang, di lingkungan kita. Memang ada pamong di bidang ibadah. Di dalam rombongan nanti tetap jadi pamong. Bantu yang lemah. Karena saya yakin dan percaya ya, terutama Bapak ini, bantu yang lemah, bantu para orang tua. Walaupun nanti kita di sana kita nggak tahu siapa yang sehat ini. Kadang-kadang pengalaman yang lalu yang saya kira oleh ibu bapak itu akan ditolong, makanya dia menolong ini. Tapi walaupun demikian, sebagai pamong tetap jadi pamong. Kami mengucapkan selamat kepada anggota Korpi Kepenasaran yang pada tahun ini dapat menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Kami mendoakan semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci nanti dan sekembalinya ke tanah air. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap dengan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Korpi kali ini, oleh anggota Korpi kali ini, dapat mengalami sikap dan perilaku sebagai aparatur negara menuju peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari. Mudah-mudahan nanti pulang haji ya kan banyak perubahan. Akan jauh lebih baik lagi dari yang sekarang. Dan pesan saya juga kepada ini kan data kita betul kesehatan ini. Ada dokter siapa namanya? Catur yang sebelah gua. Siapa namanya? Hairul. Ada dokter yang di Burwara di mana ya? Ya. Tolong dibantu-bantu walaupun ada petugasnya sebenarnya kan bukan petugas ya kan. Kalian itu memang melaksanakan ibadah ke sana, tapi tolong dibantu. Ya. Karena memang kalian punya ilmu bidang itu. Untuk ibadahnya ada yang bimbing nanti. Minimal misalnya ada yang kurang sehat, Pak, Ibu, sarankan apa yang harus tidak kenapa dilakukan gitu. Jangan, bukan aku petugasnya kok, jangan begitu. Ya. Memang kadang-kadang kok di sana apa nafsi kan kadang, tahu nafsi. Lu gua
Saya harap para anggota komite tidak seperti itu. Kita adalah pamong, ngomong, rap sama. Terakhir saya berharap jemaah calon haji anggota Korpi atau PNS Kepanasan yang agar bisa mendoakan di tempat saja transfusi nantinya. Doakanlah agar Kepanasan selalu mendapat keberkahan, kedamaian, kita selalu mendapat lindungan dari Allah SWT, dan juga mendoakan bupati, wakil bupati kita di bawah kepemimpinan Bapak Taufik Zainul Abidin SOTMSI dan Bapak Arianto SKMAP senantiasa dilindungi Allah SWT, tetap mendapatkan petunjuk dalam menjalankan tugas-tugas beliau di pimpinan saat di depan nantinya. Kemudian ini kan karungnya ada dua nih kan, di antara kita ada karung. Ini kebanyakan dari ASN ya. Ada berapa orang karung sini? Satu, dokter juga. Satu, ada 4 orang karung ya. Sabar. Kadang-kadang jemaah nih, dua dia kita karung. Pikirnya kita pesuruhnya. Ini kejadian sama saya. Harus sabar ya, jaga kesehatan. Karena karung ini kadang-kadang harapan pada jemaah yang diharapkan, yang dianggap sudah bisa. Syukur juga lah Pak Tony jadi karung. Cari ilmu selamat dia. Lalu ilmu yang jadi anggota memang. Kira-kira tak cocok parah ya karungnya. Ini karung sabar. Karung siapa karung di sini? Ada karung. Karung banyak nih kan itu lagi. Ini yang terdepan ini anggota ini cuma 10 orang masalah saya. Terlambat nasi yang mereka semua. Ini pengalaman ya. Harus sabar. Terbanyak sabar Pak. Ya. Kadang-kadang tuh orang nih dipikirnya kita disuruhnya kan gitu ya. Kalau kita ini menyambung ya, mungkin informasi dari ketua kloter, dari ketua karung, ya kan, dari karung kan menyambung informasi. Itulah namanya organisasi ya. Ketua umumnya ini ketua kloter, Pak Junaidi dia. Nah ini ya harus sabar ini. Dulu waktu zamannya Pak Jamal, berkerasikan Pak Jamal dulu. Itu tadi, ada yang nggak sabar, kan gitu ya. Pak Jamal udah pensiun dia Pak, ini dia, udah pensiun kan, itulah. Kadang-kadang manusia lah bukan banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, banyak lupanya, banyak nggak sabarnya. Itu yang dihadapi Pak Junaidi. Jadi saya kira kita semua perbanyak sabar, karena teman-teman kita ini kan bermacam ragam latar belakangnya, bermacam ragam tempat bergaulnya, sehingga di sana juga timbul bermacam ragam pola tingkah lakunya. Jadi saya selaku ketua Korpi Kepanasan berpesan berbanyak sabar. Demikianlah sambutan saya ini. Selamat menunaikan ibadah haji. Semoga Bapak Ibu dapat menjalankan segala rangkaian ibadah haji dengan mudah, lancar, dan sukses, serta memulai haji yang mabrur. Bila itu berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Pengurus Korpi Kepanasan, Dr. Lulus Haji John Hadi Nasution. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kami menyampaikan titip salam buat kita semua, Bapak Ibu sebagai jemaah calon haji. Titip salam dari Bapak Bupati Asahan, beliau tidak bisa terhadir dalam acara upacara ini. Sehubungan ada kegiatan yang sama di Kecamatan Simpang 4. Jadi Pak Ketua Korpi Asahan beserta pengurus itu dimaklumi dan izinkan kami akan membacakan sambutan Bupati Asahan pada acara upah jemaah calon haji pegawai negeri sipil Kabupaten Asahan tahun 2025.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kemuliaan jamaah calon haji yang dirahmati Allah yang berhadir pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati Al-Ustaz Mukarram Dr. Haji Edi Sujitno MPD selaku pentausiah kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pengurus Korpi Kabupaten Asahan beserta pengurus. Kemudian para staf haji Bupati Asahan, para asisten Sekda Asahan, kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak Kabupaten Asahan atau yang mewakili Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Asahan atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati para kepala OPD Kabupaten Asahan yang berhadir, Bapak Ibu Kabak Sekda Asahan, para camat Kabupaten Asahan yang berhadir, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan atau yang mewakili, Bapak dan Ibu pengurus Korpi Unit OPD Kecamatan Kabupaten Asahan yang berhadir, hadirin dan undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat hadir pada hari ini mengikuti acara upah-upah jamaah calon haji pegawai negeri sipil Kabupaten Asahan tahun 2025. Selanjutnya salawat dan salam sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika laka labbaik. Pada hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan upah-upah jamaah calon haji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan. Bapak Ibu sekalian, sebagai tamu Allah di rahmat, berangkat menunaikan ibadah haji adalah suatu perjalanan yang bernilai luhur dan mulia. Oleh karena itu, kemudian itu tidak lain yang Allah berikan dan sangat menjanjikan, salah satunya surga bagi yang mampu. Pada hari ini Bapak Ibu mungkin sebahagian ada merasa bersedih karena akan berpisah untuk sementara waktu dengan keluarga, untuk sementara waktu, namun itulah cobaannya. Setiap upaya untuk meraih kesuksesan pasti akan ada tantangannya. Oleh karena itu kami ingatkan bahwa pengorbanan yang Bapak Ibu keluarkan, baik material, waktu dan tenaga, tentunya akan sia-sia jika Bapak Ibu tidak dapat memperoleh haji yang mabrur. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, sejalan dengan hal itu saya ingin menyampaikan beberapa pesan di antara kita dan harapan. Pertama, pada Ibu Bapak selaku tujuh rahmat, tamu-tamu Allah yang penuh kasih Allah, pertama, luruskan niat Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan ibadah haji. Niatkan bahwa ibadah haji ini hanya untuk Allah semata, bukan untuk meningkatkan status sosial di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, tingkatkan kualitas nilai ibadah haji yang Bapak Ibu lakukan. Pertama, ketika berada di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, wukuf di Arafah, melontar jumrah di Mina dan seterusnya. Laksanakanlah semua dengan khusyuk dan tawadhu. Pahami makna
dan hakikatnya sebagaimana yang telah Bapak Ibu sekalian peroleh ketika diajarkan dalam manasik haji. Yang ketiga, pelihara dan jaga kesehatan fisik. Jangan anggap remeh, kemudian takabur dan sombong, seolah-olah hal biasa dan pasti bisa. Bapak Ibu sekalian, banyak jamaah yang selama melaksanakan ibadah haji di tanah air kita, di tanah air dalam keadaan sehat, tiba-tiba ketika mereka ibadah haji berada di tanah suci dalam keadaan kurang sehat. Oleh karena itu, sifat takabur, ujub, angkuh dan sombong mari kita hindarkan. Yakinkan bahwa Bapak Ibu sekalian adalah tamu Allah, penolongnya adalah Allah, dan memberikan nikmat rahmat adalah Allah, bukan kehebatan Bapak Ibu sekalian masing-masing. Keempat, jaga keamanan diri masing-masing. Banyak pengalaman jamaah haji di tahun-tahun yang lalu. Petik pelajaran dari pengalaman itu. Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan dan patuhi jadwal yang telah ditetapkan. Insya Allah semua akan selamat jika mengikuti aturan-aturan yang berlaku di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu selaku dhaifur rahmah, sebagai tamu Allah, Bapak Ibu harus memelihara sikap dan serta dapat menjadi teladan bagi saudara-saudara kita dari daerah, baik dari dalam negeri kita sendiri maupun negara lain. Bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang santun, ramah, dan penuh dengan nilai-nilai persaudaraan. Oleh karena itu, tunjukkanlah hal tersebut. Jangan justru kita kelihatan emosional, tidak sabar, sifat menggerutu, serta jauh dari sikap dan perilaku yang islami. Jamaah calon haji, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya berharap dan berdoa agar Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dapat membawa pulang dengan predikat haji yang mabrur, dan sebagai haji yang mabrurah, tentunya haji mabrur dan mabrurah. Ketika kembali nanti, Bapak Ibu harus lebih mantap lagi kepribadiannya dan dapat menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di lingkungan ASN Pemkab Asahan. Pelaksanaan ibadah haji memang tentunya di tanah suci, tetapi pengamanannya, aplikasinya, tindak lanjutnya adalah di kampung halaman di mana kita tinggal dan di tempat kita masing-masing. Dan saya mohon di tengah-tengah kehusyuan Bapak Ibu sekalian melakukan ibadah haji, jangan lupa untuk tetap berdoa untuk pribadi, keluarga, dan kaum kerabat, dan jangan lupa untuk mendoakan masa depan pemerintah Kabupaten Asahan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama membangun Kabupaten Asahan yang lebih baik lagi. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Selamat menunaikan ibadah haji, selamat jalan, selamat beribadah. Kami menunggu kepulangan Bapak Ibu dengan kematangan, kepribadian, dan kesiapan untuk berbuat lebih baik dan lebih banyak lagi bagi masyarakat daerah Kabupaten Asahan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin SKS MSI. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu dengan hormat kami undang Bapak Asisten, Bapak Ketua Dewan Pengurus Kontri Kabupaten Asahan beserta pengurus, dengan hormat kami persilakan. Jadi kalau Ustaz, dengan hormat kami silakan. Ya, mohon izin untuk mewakili dari tim ibu-ibu, kami persilakan mewakili Dharma Wanita dan juga PKK Kabupaten Asahan, kami silakan. لبيك
doakan لبيك لا شريك لك هو الله أحد doakan keberkatan dari seluruh kesehatan bagi kita menjadi haji yang mabrur dan mabrur ya Rabbal Alamin. Mari kita dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Apabila seluruh jamaah yang bersedekah dapat berdiri di tempat masing-masing. إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك Baik Bapak Ibu, kamera ke depan terlebih dahulu. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Baik, terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu seluruh jamaah bersilakan dulu kembali. Bapak asisten لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي انزل القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اياه نعبد واياه نستعين واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحج مبرور ليس له جزاء إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hormat kami kepada Bapak Bupati Asahan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Asisten 3 Dr. Anus Haji Mahdi Lubis. Hormat yang sama pada Ketua DPK Korpi Kabupaten Asahan beserta pengurus, para asisten yang berhadir, para camat, Bapak dan Ibu calon Dulur Rahman yang kami muliakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Kita sadar banyaknya nikmat dan rahmat Allah, wa ta'ala nikmat Allah ya. Tidak ada satu kita hamba Allah di muka bumi ini yang mampu berhitung dan menghitung nikmat Allah. Oleh karenanya pantas dan wajib kalau kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi innallaha la yudhillu 'anil 'alamin. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan sunnahnya, insyaallah kita mendapatkan syafaatnya dan berharap kita bisa bersama Rasul di dalam surga Allah nantinya. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus kepada calon Dulur Rahman yang kami muliakan. Banyak pesan yang telah disampaikan melalui Bapak Bupati Asahan. Namun dalam kesempatan ini saya hanya menitipkan 4 pesan ketika Bapak dan Ibu yang insya Allah akan menjadi Dulur Rahman tamunya Allah. Yang pertama, Islamiyah. Bapak dan Ibu, ketika kita akan melakukan segala sesuatu apapun namanya, mari kita perbaiki niat kita. Wa atimul hajja wal umrata lillah.
Niatkanlah ketika kita akan melaksanakan ibadah haji dan umrah semata-mata harus karena Allah. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena niat itu yang menjadi ukuran diterima atau ditolaknya ibadah seseorang. Tapi insya Allah kalau Bapak dan Ibu yang hari ini akan berangkat menunaikan ibadah haji, dan siapapun kita yang tidak pun berangkat menunaikan ibadah haji, ingat, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lakukan perjalanan hidup kita semata-mata adalah untuk Allah. Dengan melakukan kegiatan apapun yang pasti itu adalah positif, niatkanlah karena Allah. Insya Allah Allah yassir wa yassir wa la tu'assir. Allah itu akan mempermudah segala urusan kita, apalagi ketika kita memang niatnya semata berangkat karena Allah. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu akan berangkat ke tanah suci. Maka kita yang akan menjadi tamu Allah yang beruntung pada tahun ini, itu harus melakukan tazkiratul qalb wa tazkiratul nafs. Bersihkan hati dan diri kita sebelum kita ke sana. Karena perjalanan kita yang akan menuju tanah suci, maka kita juga harus suci. Dua hal yang harus kita sucikan. Yang pertama, tazkiratul qalb, bersihkan hati, wasari'u ila maghfirah. Banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah sebelum kita berangkat ke sana. Kenapa? Karena subhanallah, alhamdulillah, apa yang diceritakan oleh ketua DPK tadi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika hati ini tidak bersih, PL-PL kita yang ada di tanah air akan ditunjukkan Allah ketika puncak-puncak ibadah haji akan kita laksanakan. Mana dia? Saat Al-Hajju Arafah, ketika wukuf di Arafah. Kalau yang biasa banyak bertarung alias banyak menggosip aja lah sepanjang perjalanan dia di sana. Kalau yang biasa dia banyak bertandang saja lah dia sepanjang dia pada saat wukuf di Arafah. Padahal puncak haji itu adalah ketika wukuf di Arafah. Kemudian pada zuhur kita akan berangkat ke Muzdalifah. Kita bermalam di sana yang disebut dengan Madinah. Kemudian pagi subuh kita sudah menuju Mina untuk melempar jumrah yang pertama. Kemudian kita tahallul awal. Baru nampar awal apa nampar sani itu bergantung kepada kondisi dan keadaan yang disesuaikan dengan peraturan yang ada. Bertolak kita ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Kemudian kita selesai tawaf, melaksanakan sa'i. Inna safa wal marwah min sya'airillah. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh kita tadi. Setelah kita sa'i baru kita tahallul akhir. Maka selesailah ibadah haji kita. Tapi mohon maaf pada cerita teori gampang, namun dalam prakteknya itu mungkin berat dan sulit untuk kita lakukan. Maka di awal ini saya ingatkan kepada kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Yang kedua, bukan hanya tazkiratul qalb tapi tazkiratul nafs. Kita juga harus minta maaf kepada sesama kita. Kalau yang kebetulan suaminya berangkat, istrinya tidak berangkat, tanya sama bapak bagus-bagus, atau bapak tanya sama ibu bagus-bagus, ikhlas enggak ketika kita tinggalkan lebih kurang 40 hari? Atau kalau ada yang kata istri berangkat, suaminya enggak berangkat, bapak jangan pula titipkan, Ustaz, titip ya istriku. Kebetulan Ustaz enggak. Mak kawan. Sama ketika ibu berangkat atau bapak berangkat menitipkan istri kepada tetangga sebelah, kebetulan tetangga sebelah kita adalah juga ini yang harus kita bersihkan. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, membersihkan hati kepada Allah dan membersihkan hati kita juga diri kita itu kepada sesama kita manusia. Maka untuk itu silakan Bapak dan Ibu yang insya Allah ada lebih kurang 4 hari lagi ke depan, di tanggal 19 akan bertolak dari Asahan, kemudian akan berangkat di tanggal 20 setelah berada di asrama haji. Silakan Bapak dan Ibu kalau belum melaksanakan walimatus safar, silakan laksanakan walimatus safar. Untuk apa? Intinya adalah pertama syiar
Yang kedua, kita titip doa dan kita mohon doa. Dan yang ketiga, kita minta maaf kepada sesama kita. Tapi jangan lupa ketika ada acara Walimatus Safar, ustaznya juga diundang. Jadi kadang-kadang ustaz tak diundang. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak dan Ibu ketika mau berangkat ke sana sudah berbekal. Apa bekal yang terbaik kata Allah adalah bekal takwa. Makanya Allah katakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Pelaksanaan ibadah haji itu sudah ditetapkan oleh Allah hari dan bulan-bulannya. Ulama sepakat dalam hal ini, bulan yang ditetapkan sebagai pelaksana ibadah haji itu ada 3. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, bagi orang-orang yang berangkat ketika di penghujung Syawal atau di pertengahan bulan Syawal, biasanya cenderung pada hajinya adalah haji tamattu. Atau ketika orang sudah masuk pada pertengahan di bulan Zulqa'dah, seperti Bapak dan Ibu yang hari ini berada di pertengahan bulan Zulqa'dah, ini masih juga kategori hajinya haji tamattu. Saya pikir sudah disampaikan ketika di Manasik. Bagaimana dengan haji tamattu? Kita akan melaksanakan umrah dulu, baru kita melaksanakan haji. Kenapa? Karena kita lebih awal berada di kota Mekah atau lebih awal kita berada di kota Madinah sebelum datang musim haji di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 Zulhijjah yang akan datang sebagai puncak dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Maka orang-orang yang hajinya tamattu, Bapak dan Ibu biasanya banyak yang ngantuk dan tidur-tidur, namanya tamattu. Agak-agak santai-santai. Tapi ingat, ada dam yang wajib dibayar. Nah, terserah Bapak dan Ibu, kontroversi muncul belakangan ini, apakah dam dibayar di tanah air ataukah dam dibayar di haram? Bapak dan Ibu versinya silakan memahaminya. Yang jelas Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa bahwa tidak sah dam ketika dibayar di tanah air. Tapi Mesir, Kairo itu memberikan fatwa boleh. Saudi Arabia silakan, tidak ada masalah, tergantung kepada kita. Disinilah Bapak dan Ibu ada satu prinsip dalam amal kita. Walana a'maluna walakum a'malukum. Kita yakini di dalam hati yang manakah kita akan mengamalkan amalan yang telah ditetapkan dan menurut kita benar, namun tidak boleh kita menyalahkan amalan yang dilakukan oleh yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, bekal sebagai bekal itu adalah takwa. Nah, dari ayat Allah tadi ada haji tamattu, ada haji ifrad, di mana orang melaksanakan haji dulu baru umrah, tapi ada haji qiran. Mereka berdua-duanya berniat labbaik Allahumma hajja wal umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitu hajja wal umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niatnya berhaji sekaligus berumrah. Itulah haji yang plus. Haji yang pada kategori haji yang para pejabat, pebisnis yang mungkin dia punya waktu hanya terbatas, maka pelaksanaannya adalah hajinya bersamaan dengan umrohnya. Itu haji qiran, Bapak dan Ibu. Kebetulan jemaah haji kita dari Kabupaten Asahan lebih kurang 337, sementara yang hari ini hadir 42 orang, karena termasuk pada kategori adalah golongan ASN atau PNS yang alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah menjadi perhatian khusus bagi korporasi pegawai kita, alhamdulillah, untuk memberikan doa kepada Bapak dan Ibu. Ini bersyukurlah kita kepada Ibu. Nah, Bapak Ibu, kenapa bekalnya adalah takwa? Karena pelaksanaan ibadah haji itu diawali dari bulan Syawal. Sebelum Syawal kita ada bulan Ramadan di dalamnya ada puasa. Target puasa kita la'allakum tattaqun. Maka silakan Bapak dan Ibu bawalah bekal ke sana dengan
bekal iman dan takwa. Insya Allah kalau bapak dan ibu bawa bekal di sana adalah iman dan takwa. Walau kana ahlul qura aman wa taqwa la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tidak akan ada kesulitan, malah justru datang keberkahan. Tapi ingat, jangan takwa saja, juga dibawa baju dan segala macam kelengkapannya. Kecuali saya waktu berhaji kepada ibu, alhamdulillah koper saya nggak ada isinya. Pulang ternyata berat. Karena kebetulan waktu tahun 2004 saya berhaji itu bersama mantan pacar saya, istri saya, ya kan, satu penuh satu tidak. Begitu diangkat buya topan waktu itu, apa diisinya sekarang? Tak ada buya, kosong. Dicampakkan ke dalam motor bus tronton untuk dibawa ke Medan. Gak ada isi, tapi begitu pulang diangkatnya beranak. Kenapa? Ketika itu terjadi tsunami, kami bebas membawa apapun yang sanggup kami. 2004 terjadi tsunami kepada ibu, pemerintah Saudi Arabia mendaratkan asal sanggup saja jamaah dari Indonesia membawa oleh-oleh semuanya bawa sendiri. Akhirnya kepada ibu, aku bertugas jadi kalang kabut. Kenapa? Koper anaknya tadi gak ada jadi beranak, ya kan? Emak-emak ayah-ayah yang menipik-nipik koper, bukan hanya kopernya yang diselamatkan, semua barangnya lengket dari leher ada, kanan ada, kiri ada, belakang ada. Ayah layang-layang di sawah, lengket semuanya. Tapi ketika itu bebas kepada mereka. Kenapa? Karena kloter 8 dari Aceh dan seterusnya gagal berangkat. Karena ketika itu Allah berikan ujian kepada saudara-saudara kita di sana. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Yang keempat, ingat, ketika kita akan berangkat menunaikan ibadah haji, hindarkanlah 3 hal yang mendatangkan dosa, termasuk bisa membatalkan nilai pahala haji kita. Yang pertama apa? Allah puasa. Jangan berpikiran negatif atau negatif thinking atau seuzon kepada siapapun, baik itu kepada keluarga yang ditinggal, kepada saudara-saudara kita, bisnis yang kita tinggalkan dan segala macamnya. Bahkan Bapak dan Ibu tidak boleh berburuk sangka kepada siapapun. Kemungkinan nanti akan ada satu petugas di antara kita, ada karu, ada karom, ada TPHD, ada ketua TPHI, dan ada ketua kloter. Bapak dan Ibu bersyukur karena kebetulan ketua kloter 15 kita ada di sini, yakni Pak Junaidi. Pada prinsipnya jamaah itu harus sami'na wa ata'na. Apa yang disampaikan? Ikut. Jangan mufarraqah. Jangan keluar dari barisan, jangan mengambil inisiatif tersendiri. Benar seperti yang disampaikan ketua kita tadi, bahwa Bapak dan Ibu jangan ada kata kibir di dalam hati. Jangankan terucap, perasaan sombong saja tidak dibenarkan. Jangankan terucap, perasaan sombong aja tidak dibenarkan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya memang haji baru sekali. Insya Allah tahun depan saya berhaji bersama Pak Azmi. Karena Pak Azmi tahun 2012 mendaftar, tapi kok gak berangkat. Saya 2013 sudah mendaftar ulang Bapak dan Ibu. Insya Allah tahun depan akan berangkat. Kenapa? Karena saya mendaftar 2013 itu pertengahan. Yang di sini yang berangkat di 2013 kan di awal. Saya pertengahan. Maka insya Allah pada tahun 2013 saya berangkat. Ya mudah-mudahan aku lupa juga. Ya kan? Karena aku anggota korporat juga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala lawasa wala tusuk, jangan berbuat fasik. Ingat bahwa kalau hari ini kita menebarkan bunga-bunga ini merupakan simbol kebahagiaan kita. Bukan berarti niat kita adalah untuk menghambur-hamburkan dan merusak tanah. Tapi ingat, ini adalah buah dari kegembiraan kita. Dalam konteks Islam ada yang namanya al-urf. Al-urf itu artinya tradisi, kebiasaan. Upah-upah bukan asbab bahwa dengan ini Bapak Ibu selamat. Tapi ingat, upah-upah ini merupakan senangnya, bangganya, bahagianya kami untuk memberikan itu buat semangat kepada Bapak dan Ibu. Tapi keberkahan dan karena Allah lah apa yang ditekankan oleh Pak Bupati tadi,
kita akan bisa melaksanakan semua rangkaian itu. Sebabnya adalah Allah. Al-Qur'an, tradisi itu dibenarkan dalam Islam sepanjang ada bahasa salah bersendiri kitabullah, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Allah, silakan dilaksanakan. Karena memang hanya ada upah-upah di Kabupaten Asahan. Di daerah-daerah lain jarang-jarang upah-upah, hanya tasyakuran dan kirim doa dan sebagainya. Dan terakhir, jidal. Apa itu? Tidak boleh berbeda pendapat dan tidak boleh memiliki perbedaan.